warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ke-13 ini kita melanjutkan kajian kitab Ahadits Islahil Qulub, hadits-hadits dalam memperbaiki hati yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini di poin ke-13 yang beliau sebutkan. Kata beliau hafizahullah, salahul qulubi bil Qur'ani. Baiknya hati, sehatnya hati itu dengan Al-Quran. Ini adalah sambungan dari apa yang kita ambil di malam ke-12 kemarin. Al-Quran itu sebagai petunjuk, nasihat, obat bagi hati kita. Sekarang ini beliau akan sebutkan bahwa sehatnya hati kita itu dengan Al-Quran. Beliau sebutkan di sini 3 hadis. Kata beliau rahimahullah, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lillahi ahlin minan nas. Faqalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la hasada illa fitnatain. Rajulun 'allamahullahu al-Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-laili wan nahar wa ana an-nahar. Fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Rawahul Bukhari. Ini 3 hadis yang beliau bawakan, yang semuanya menunjukkan bahwa sehatnya hati kita kalau kita membaca Al-Quran. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ahlin, keluarga,
minan nas, dari kalangan manusia. Allah memiliki keluarga, orang-orang dekat dengannya, itu maksudnya. Sebagaimana kita keluarga itu orang dekat. Iya, di sini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah menyatakan ini, para sahabat penasaran dengannya dan bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Yang orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kata Nabi, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Mereka lah ahlul Quran. Ahlullah, itulah orang dekatnya Allah. Wa khassatuh, dan orang-orang khususnya Allah. Apa sisi pendalilan dari hadits yang pertama ini? Yang beliau katakan rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di mana bisa beliau petik judul tadi. Bahwa baiknya hati itu dengan Al-Quran. Sehatnya hati itu dengan Al-Quran. Dengan dalil ini beliau ingin katakan bahwa ketika seorang hamba dekat dengan Allah, maka pasti dia adalah orang yang baik hatinya. Karena orang yang dekat dengan Allah, itu adalah orang-orang yang sehat hatinya. Orang-orang yang baik hatinya. Orang-orang yang lurus hatinya. Kita bisa melihat Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Dia disifati dalam Al-Quran hanifan. Orang yang bersih hatinya dari yang namanya syirik. Hanya bertauhid. Hanya bertauhid. Kita bisa juga melihat Nabi Musa. Orang yang Allah berbicara langsung kepadanya. Kita bisa melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya. Maka di sini terdapat dalil bahwa ketika seorang dekat dengan Allah disebutkan ahlullah, keluarganya Allah, orang dekat dengan Allah, berarti itu adalah orang-orang baik, yang baik hatinya. Dan di antara sebab baiknya hati, itu adalah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Kita sudah baca kemarin ayat bahwa Al-Quran adalah yang menyembuhkan, yang memperbaiki hati-hati kita. Yang memperbaiki hati-hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Kami menurunkan dari Al-Quran itu apa yang merupakan dia adalah syifa'un, obat, penyembuh, wa rahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, dan tidaklah menambah Al-Quran itu bagi orang-orang yang dolim, yang kotor hatinya, kecuali kerugian. Dan juga Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa yang bermanfaat baginya Al-Quran adalah orang yang memiliki hati. Kata Allah, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sungguh, padahal itu adalah peringatan bagi yang memiliki hati. Bagi yang memiliki hati.
atau menghadapkan pendengarannya dan dia hadir. Hadir badannya, hadir hatinya, hadir telinganya, hadir pendengarannya untuk mendengarkan Al-Quran. Makanya karena Al-Quran ini adalah menjadi obat bagi hati kita, maka sangat banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mentadaburi kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada ayat di dalam surat An-Nisa, Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Juga ada di surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran atau di hati-hati mereka ada gembok yang menutupinya, ada penyakit. Itu juga yang Allah katakan di surat Shad. Kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad. Dia adalah kitab yang berberkah agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayat Allah. Ini semua anjuran dari Allah supaya kita membacanya dengan tadabbur, dan manfaatnya kita akan dekat kepada Allah. Di samping hati kita akan menjadi baik. Ini hadits pertama. Hadits kedua, kata beliau, an Utsman radhiyallahu taala anhu qol anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Dari Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lihat, orang yang paling baik. Apanya yang baik? Umum. Baik hatinya, baik lisannya, baik pendengarannya, baik pandangannya, adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Dua. Al-Quran kebaikannya bukan hanya untuk pengajar. Kebaikannya juga adalah untuk yang belajar. Untuk yang belajar. Ini adalah keutamaan besar. Tentunya yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada yang masuk ke salah satu dari dua golongan ini, mengajar atau belajar. Dan beliau tutup dengan hadits yang ketiga yang menunjukkan bahwa hati orang yang memiliki Al-Quran itu adalah hati yang baik. Bahkan walaupun dia hasad, itu dianggap baik. Asalnya hasad itu tidak baik. Hasad itu dosa, bahkan termasuk dosa besar. Itu hasad. Tapi kalau kita hasad terhadap orang yang memiliki Al-Quran, itu tidak berdosa. Itu hasad yang bagus. Ini haditsnya. Ini menunjukkan hati yang memiliki Al-Quran itu hati yang baik. Kata beliau, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali pada dua golongan. Jadi tidak boleh hasad.
Iya, karena kita memang haram hasad. Telah dilarang oleh syariat kita. Tapi di sini Nabi katakan tidak boleh hasad kecuali pada dua, yaitu boleh dua ini. Kepada siapa? Kata beliau rajulun, boleh kita hasad dalam artian kita ingin juga seperti dia. Seorang laki-laki, disebutkan laki-laki ini membab at-taglib, mengalahkan laki-laki terhadap perempuan. Perempuan juga masuk. Laki-laki di sini hanya sekedar nama, bukan pengkhususan. Masuk juga perempuan. Itu boleh hasad kepada seorang yang allamahul Quran, yang Allah berikan, ajarkan kepadanya Al-Quran. Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Dia tahu membaca Al-Quran. Fahuwa yatluhu, maka dia membacanya. Ana al-lail, dalam malam hari, wa ana an-nahar, dan pada siang hari. Fasami'ahu jarullah, maka didengar oleh tetangganya. Faqala, tetangganya pun berkata, laitani, duhai seandainya uti tumitlama utia fulan, saya diberikan seperti yang diberikan kepada si fulan. Ini namanya hasadnya. Dia cemburu kepada tetangganya yang membaca Al-Quran. Dia berandai-andai. Iya, walaupun kadang kita tidak tahu dia berandai seperti itu karena dia tidak bilang. Tapi dia selalu menginginkan seperti itu. Seandainya saya diberikan seperti apa yang diberikan kepada si fulan. Fa'amil tumit lama ya'mal. Sehingga juga saya bisa beramal membaca Al-Quran. Seperti yang dia lakukan. Ini golongan pertama. Ini menunjukkan dia adalah orang baik. Karena ciri orang baik adalah ketika ada yang menghasatinya. Karena jarang orang yang hasad terhadap kejahatan. Orang malah mencela yang namanya kejahatan. Orang mencelanya. Iya. Menyatakan aib kamu melakukan itu. Tapi kalau kebaikan itu selalu ada hasad. Dan itulah tanda kebaikan. Kalau ada yang menghasati, tidak usah kita jengkel. Tidak usah kita merasa selalu ada orang yang hasad. Ada orang yang tidak baik. Tidak usah, tidak perlu. Kita cukup berlindung dari kejelekannya orang-orang yang hasad. Kita cukup berdoa kepada Allah. Semoga kebaikan itu selalu bertambah untuk kita. Tidak perlu kita mendoakan kejelekan untuk orang yang hasad kepada kita. Ini yang digambarkan dalam hadis ini. Dan ini juga dari sisi lain, ketika ada orang melakukan kebaikan, kemudian ada orang yang hasati. Apakah dia berdosa atau tidak? Tidak. Karena Nabi bilang tidak boleh hasad kecuali pada dua ini. Artinya di sini boleh kita hasad kepada orang yang baik. Dalam artian menginginkan seperti apa yang dilakukan oleh orang itu. Ini yang menjadi poin pertama yang beliau bawakan hadits ini. Adapun yang kedua, itu kelengkapan haditsnya. Wa rajulun atahullahu malan. Seorang juga boleh kita hasad kepadanya. Adalah kepada seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta. Dia diberikan kecukupan. Dia diberikan kemampuan berupa materi. Bahwa yuhlikuhu fil haqq. Terus dia habiskan hartanya itu dalam kebenaran.
dalam kebaikan, bukan dalam dosa dan maksiat. Kalau itu tidak perlu kita tertipu dengannya. Apalagi kita mau hasad. Apalagi kita mau hasad. Yang kita hasati di sini adalah dia punya harta. Dan dia habiskan di yang baik. Ini tidak mengapa kita hasad kepadanya, kita tidak berdosa. Faqala di antara ucapannya, faqala rajulun, berkata seorang, laitani utitu mithla ma utiya fulan. Seandainya saya diberikan seperti yang diberikan oleh diberikan kepada si fulan. Fa'amiltu mithla ma ya'mal. Sehingga saya pun bisa beramal seperti yang dia lakukan. Ini bentuk hasad yang terpuji. 3 hadits ini menjelaskan judul yang beliau bawakan. Bahwa baiknya hati itu dengan Al-Quran. Sebagai penutup, ada hadits dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran dengan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, matalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran. Yaitu beliau sebutkan di buku ini hadits keempat. Matalul mu'min alladzi yaqra'ul Quran. Matalul utrujjah. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran. Itu seperti buah utrujjah. Iya, buah utrujjah ini macam-macam penafsiran para ulama. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Athir, buah utrujjah itu maksudnya at-tufah. Jenis dari jenis apel. Yang punya bau, terus rasanya enak. Baunya harum, rasanya enak. Seperti yang Nabi katakan. Rihuha toyibun wa ta'muha toyibun. Ini orang beriman yang baca Al-Quran. Seperti buah utrujjah. Baunya itu baik, bagus. Enak dicium. Dan rasanya juga bagus. Di sini bau baksonya bukan bau yang dicium langsung kita cium badannya langsung harum, bukan. Maksudnya apa yang keluar darinya berupa ucapan, berupa perbuatan, tingkah lakunya itu baik. Itu namanya keluar ke orang, manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Terus rasanya juga bagus. Ini orang beriman yang membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran, tapi dia beriman. Kata Nabi, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Dia mukmin tapi sibuk. Tidak baca Al-Quran. Mathalut tamroh. Kalau ini kita tahu semua ini. Perumpamaannya seperti kurma. Kurma itu sifatnya kata Nabi, la rihalaha wa ta'muha hulwun. Tidak punya bau. Tapi kalau kita makan, enak. Kita tahu semua kurma. Bolehlah kalau kita buka puasa, boleh kita cium. Kurma itu tidak punya bau yang maksudnya enak dicium. Tapi kalau kita makan, itu rasanya Masya Allah. Walaupun banyak kita makan, kita tidak bosan. Karena memang rasanya enak. Kurma itu. Memang rasanya enak. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, khairus sahur at-tamr. Sebaik-baik makan sahur adalah kurma. Sebaik-baik yang dimakan saat sahur, kurma. Kalau kita buka cari kurma, sahur tidak. Tapi ketahuilah, makan sahur yang terbaik, kurma.
Walaupun berbuka dengan kurma, sunnah juga. Tapi makan sahur yang terbaik, kurma. Dia rasanya baik. Rasanya enak. Walaupun tidak punya bau. Itu perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Bahkan Quran ini baik terhadap munafik sekalipun. Jangankan orang yang beriman, munafik sekalipun. Kata Nabi, wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Munafik itu lisannya beriman, hatinya kafir. Perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran. Mathalur raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha mur. Seperti raihanah. Baunya harum tapi rasanya kecut. Jadi rasanya tidak enak. Cuman baunya enak dicium. Itu munafik. Membaca Al-Quran. Bahkan berpengaruh ternyata. Sampai ke munafik. Hanya berpengaruh pada baunya. Tingkah lakunya. Yang kelihatan. Walaupun hatinya tidak baik. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kamatsalil handhalah, seperti buah handhalah, laisa laha rihun wa ta'muha mur, tidak punya bau, terus rasanya kecut sekali. Itu buah handhalah. Tidak punya bau, rasanya kecut. Iya. Ini menunjukkan bagusnya Al-Quran. Dan baiknya hati kita ketika kita menjadi mukmin suka membaca Al-Quran. Apalagi di bulan ini. Alhamdulillah kita banyak diberikan kemudahan kalau bulan Ramadan. Kalau kita orangnya pekerja, itu kita dimaafkan. Kita diberikan kerja sedikit kalau Ramadan. Kalau kita pelajar, belajarnya itu di Ramadan sebentar, sedikit. Iya. Apalagi kita orang yang diberikan waktu libur di Ramadan. Atau orang yang menyiapkan libur di Ramadan. Tentunya ini adalah kesempatan. Ini adalah ghanimah, ya, hal yang sangat berharga bagi kita untuk gunakan supaya kita menjadi mukmin jenis pertama. Rasanya enak dan baunya harum. Dan baunya harum. Ini tentunya yang kita harapkan dari Al-Quran ini. Ini yang belum sampaikan di poin ke-13 ini bertepatan dengan malam 13. Hari ini kita puasa. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama berkaitan dengan hadis yang dibahas kemarin malam, yaitu usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah wa in abdan habasyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Ila akhir ayat, ila akhir hadis. Dari hadis ini Ustaz, yang saya pahami bahwasanya kita diminta untuk berhati-hati dalam ketika mendapatkan suatu perbedaan dalam suatu kaum. Kemudian saya pernah mendengar hadis juga Ustaz bahwasanya ikhtilaf baina ummati rahmah.
Perbedaan di antara umatku adalah sebuah rahmat. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana kedudukan hadis tersebut? Baik, jadi Masya Allah. Di antara usul Islam, itu adalah al-ijtima, bersatu, tidak berselisih. Bahkan kita dicela untuk berselisih. Di hadits yang kita antum baca tadi itu, menunjukkan tercelanya yang namanya berselisih. Karena Nabi katakan asal sahabat bersatu bersama Nabi. Kemudian siapa yang hidup lama di antara kalian, dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Dan ini celaan. Sunnatullah akan ada perselisihan tapi berselisih itu dicela. Usul Islam adalah kita diperintahkan untuk bersatu. Kita diperintahkan untuk bersatu dan kita dilarang untuk yang namanya bercerai-berai dan berpisah. Kita dilarang. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim." Jangan kamu menjadi seperti orang yang berbeda pendapat, berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk, dan bagi mereka itu azab adzim. Berarti berselisih, bercerai-berai, berbeda pendapat itu tercela. Tapi ini kita punya masalah. Ada hadits yang orang selalu sebutkan. Banyak yang menyebutkan hadits itu, ya. Bahkan yang anehnya juga dia disebutkan oleh orang-orang yang mengaku mereka punya ilmu juga. Dari orang-orang pergerakan seperti Ikhwanul Muslimin dan yang semisal dengan mereka. Yang membenarkan teori yang mereka pakai. Kita saling menolong di atas apa yang kita sepakati. Adapun yang kita perselisihkan, kita saling memaafkan. Mereka kadang berdalil dengan hadits itu. Al-ikhtilafu ummati rahmah. Berselisihnya di umatku itu rahmat. Ini hadits palsu. Tidak ada sanadnya dari Nabi SAW. Gimana caranya rahmat baru kita dilarang di Quran? Tidak mungkin Quran itu sama hadits berbeda pendapat. Karena Allah berfirman, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya itu dari selain Allah, Quran dari Allah, hadits dari selain Allah misalnya, maka kalian akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Akan berbeda antara Quran dan hadits. Tapi Quran dan hadits itu sumbernya satu. Sehingga tidak akan pernah ada perbedaan kalau orang hanya kembali kepada Quran dan hadits. Maka ketika datang ini bagaimana caranya? Kita dicela berselisih, terus dibenarkan. Berbeda adalah rahmat. Hadis palsu. Tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Wallahualam. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana sikap seorang hamba untuk mendapatkan sebuah hidayah? Yaitu apakah seorang hamba harus mencari hidayah tersebut atau menunggu hidayah tersebut datang? Syukran Ustaz. Harus mencari. Karena segala sesuatu itu ada sebabnya. Masuk surga ada sebabnya. Masuk neraka ada sebabnya. Mendapatkan juga hidayah ada sebabnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk di jalan kami, maka kami akan membukakan petunjuk untuknya. Jadi yang mencari, yang bersungguh-sungguh, itulah yang dikasih. Berarti harus ada sebabnya. Sebagaimana orang sesat, itu ada juga sebabnya. Pasti dia sendiri yang berpaling. Dia mencari kesesatan itu sehingga dia disesatkan. Allah berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, maka Allah berpaling, memalingkan hati mereka. Seperti itu wallah. Sudah? Baik. Fadhalu, bisa ada waktu.
Bismillah, Assalamualaikum ilaiki Ustadz. Apakah termasuk menyerupai perempuan seseorang laki-laki yang selalu bercermin dan bersisir? Nggak, jangan nggak. Nggak menyerupai laki-laki, nggak menyerupai perempuan. Seorang yang bersisir dan bercermin. Nabi bersisir. Nabi bersisir, bahkan saat beliau itikaf, beliau keluarkan kepalanya ke jendela. Istrinya sisirkan rambutnya. Nabi bersisir. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai yang indah-indah. Makanya para sahabat juga, mereka berhias untuk istrinya. Sebagaimana kita suka istri kita tampil cantik di hadapan kita. Berambut rapi, kita panjang rambutnya terus kita sisir. Jangan botak terus, itu enggak bagus. Iya. Bukan kita dilarang. Iya. Jangan tersinggung. Enggak, maksudnya kan orang kalau botak, itu mukanya begitu terus. Tapi kalau dia punya rambut, itu mukanya penampilannya kan berbeda-beda. Sisirnya dengan sisir itu. Dengan sisir itu. Makanya Nabi jarang botak. Nabi jarang sekali botak. Bahkan beliau lebih sering rambutnya panjang daripada botak. Bahkan walaupun jangan takut yang botak. Nabi jadikan ciri Khawarij selalu botak. Yaitu sebagai ciri saja. Iya, walaupun bukan penampilan ya, tapi itu pemikiran. Itu pemikiran. Artinya apa? Namanya rambut yang panjang itu kan butuh disisir. Bahkan disebutkan dalam hadis Aisyah. Bahkan Nabi kalau sisir belum mulai dengan bagian kanan. Baru yang kiri. Kata beliau kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Adalah Nabi SAW senang menggunakan dan mendahulukan yang kanan-kanan. Bitatahurihi dalam bersucinya, berwudu. Watana'ulihi dalam memakai sandal. Watarojulihi dan dalam menyisir. Disebutkan sisir, berarti itu sering dilakukan. Hal yang biasa dilakukan. Dalam bersisirnya. Karena pakai kana di awal, istimror, selalu. Dalam bersisirnya, wa fi sya'nihi kulli dan dalam setiap keadaannya. Jadi tidak masuk dari jenis menyerupai perempuan. Baik. Wallahu alam. Fadal, masih ada? Bismillah. Silakan. Ya. Ini Ustadz, kalau kita sementara sholat, kemudian ada yang memberi salam. Ini sholat sunnah Ustadz. Ada yang memberi salam, apakah kita wajib menjawab salam tersebut? Kemudian yang kedua, kalau kita juga dalam posisi sholat sunnah, kemudian disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah pada saat itu kita diwajibkan juga untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Untuk yang pertama masalah salam. Tentunya dalam sholat itu tidak boleh membaca atau melakukan pergerakan yang tidak dibutuhkan selain sholat. Di zaman sahabat ada seorang bersin. Dia bilang Alhamdulillah. Dan dia mengisyaratkan supaya teman-temannya itu mengucapkan Yarhamukallah. Di setelah sholat Nabi tegur. Nabi tidak cocok, sholat tidak cocok untuk itu. Maka dari sini kan hukum menjawab bersin sama dengan menjawab salam. Sama-sama hakul muslim alal muslim. Maka seperti itu juga tidak boleh dijawab dalam sholat. Cuman dia diringankan bagi seorang untuk memberi isyarat kalau orang itu lihat. Kalau orang beri salam kepada kita lagi sholat, kita boleh berisyarat dengan tangan. Kalau dia lihat, tapi kalau dia tidak lihat, tidak perlu. Nanti kita jawab setelah kita salam. Setelah kita salam.
Seperti itu, tidak perlu kita jawab dalam sholat. Demikian pula tadi dalam hal mendengarkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat sholat. Sama juga hukumnya. Iya, walaupun itu adalah wajib menurut pendapat sebagian ulama, tetap tidak boleh kita baca. Nanti kita boleh bersalawat setelah salam, sama. Setelah salam, seperti itu wallahualam. Baik, masih ada satu pertanyaan? Ahsanallahu ilaik Ustaz. Dimaklum bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang berberkah, kitabun mubarak. Bahkan keberkahannya bisa kita rasakan bukan hanya berkaitan dengan negeri akhirat, tapi berkaitan dengan dunia. Misalkan Ustadz kita sebagai a'immatul masajid, imam-imam masjid, ketika masuk di bulan Ramadan itu banyak panggilan-panggilan untuk menjadi imam. Baik. Maka pertanyaan kami Ustadz, bagaimana kita menjaga niat sebagai imam masjid? Karena terkadang Ustadz kita juga melihat dari ratib yang diberikan, itu yang menjadi hal yang memberikan semangat, terkhususnya kalau kita sudah berkeluarga dan seterusnya. Itu yang pertama Ustadz, barakallahu fikum. Terus yang kedua Ustadz, berkaitan dengan hadits yang kedua yang disebutkan tadi, riwayat Al-Bukhari tentang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dari hadits ini muncul pertanyaan Ustadz, bagaimana hukum mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an? Nah, jazakumullah khairan Ustadz. Baik. Untuk yang pertama, itu memang cobaan ya untuk kita di masa kita sekarang ini, apalagi kita di negeri kita tidak ada namanya baitul mal. Tidak ada rumah harta, tempat harta itu disimpan yang mana para imam, para khotib sebenarnya digaji dari situ. Bukan dari orang, dari panitia misalnya. Cuman karena itu tidak ada, maka tentunya seorang yang menjadi imam, iya, itu memang walaupun tidak bisa dipungkiri kita butuh yang namanya dunia, tapi jaga niat. Itu perlu. Selalu kita ketika mengabulkan sebuah masjid untuk menjadi imam di situ, kita harapkan bahwa bacaan kita bisa menjadi sebab kebaikan orang. Bisa membuat orang sholat itu tidak lari. Tidak lari. Ingin sholat di belakang kita. Ingin orang-orang lebih nyaman, lebih betah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Walaupun kalau kita menerima upah dari situ dan itu bukan menunjukkan kita tercela. Bahkan ini sekaligus nanti sebagai jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Orang yang paling berhak menerima upah itu adalah pengajar Al-Quran. Kalau kita kasih upah orang kerja dunia, itu haknya. Tapi yang paling berhak untuk dibayar adalah yang mengajarkan kita agama. Yang mengajarkan kita Al-Quran. Sebagaimana datang dalam hadits Nabi SAW. Bahwa yang paling berhak menerima amplop, bahasanya orang sekarang, itu adalah pengajar Al-Quran. Para imam masjid. Tapi dari sisi lain kita katakan bahwa imam masjid jangan niatnya untuk amplop. Harus niatkan memang untuk memperdengarkan orang Al-Quran, membuat mereka mentadaburi ayat-ayat Allah dan mengharap pahala yang ada di sisi Allah. Ingin mendapatkan pahala setiap huruf yang dia baca. Itu dari sisi dianya. Dan kalau dia menerima upah, tidak tercela. Memang yang paling berhak untuk diupah mereka. Kalau kita mengajarkan Quran dan kita diupah, memang kita berhak untuk menerima upah itu. Tidak tercela. Dibolehkan, diizinkan. Yang penting jangan niatnya mengajar karena upah. Memang murni kita mau mengajarkan orang Al-Quran. Walaupun karena ada kebutuhan keluarga, kita boleh menetapkan upah. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Lebih baik kita tetapkan daripada kita bilang seikhlasnya. Itu kan masalah itu ikhlas. Orang kasih sedikit, kita tidak ikhlas. Dia kasih banyak, yang beri tidak ikhlas. Jadi lebih baik supaya masing-masing enak, kita pasang, kita kasih memang boleh saya ngajarkan anak Quran,
Tapi dalam sebulan saya mau 1 juta, saya mau 2 juta, saya mau 5 juta. Yang mau diajarkan tidak boleh. Kamu itu kenapa? Ini kan agama, kenapa kamu ambil upah? Tidak boleh bilang begitu. Dia memang yang lebih berhak untuk dibayar. Untuk dibayar. Itu wallahualam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.